Ya. Terima kasih. Ya, Nawa masih ada di sini. Ya, semoga kita doakan Nawa juga sehat. Amin. Sampai dengan persalinan yang masih muda usianya. Ya oke. Pagi ini kalau sebelumnya saya pernah bicara tentang otaknya sama tapi nasibnya beda. Kali ini saya mau bicara tentang manajemen, ya. Manajemen sumber daya manusia, ya. Dimana kita semua di sini manusia kan? Bicara tentang manajemen, bicara tentang sumber daya manusia, kita semua di sini memiliki potensi, ya. Kita semua di sini memiliki potensi, kita semua di sini mempunyai peluang, kita semua di sini mempunyai kemampuan yang bisa digali, yang bisa diangkat, yang bisa dimaksimalkan. Namun juga harus ada beberapa hal yang perlu kita jadikan pegangan. Ya, yang pertama kalau kita bicara mengenai leadership, dan saya anggap semua teman-teman di sini ada leadership ya, leadership di keluarganya, leadership di timnya, mungkin leadership di kelompok kecil di masyarakat, entah itu Karang Taruna atau mungkin di sini ada yang Pak RT, saya juga nggak tahu ya kan. Tapi yang jelas kita semua di sini ada leadership. Bicara mengenai leadership, dari beberapa lama saya belajar ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah seorang leadership itu harus mengetahui lebih banyak. Yang kedua, seorang leadership itu harus bisa melihat lebih jauh. Yang ketiga, seorang leadership itu harus bisa merasa lebih peka. Ya, kita bahas. Yang pertama, bicara mengenai mengetahui lebih banyak. Setiap orang yang sudah di screening, yang sudah diangkat menjadi seseorang yang dianggap leader, itu pasti dia sudah dinobatkan atau sudah dipercaya bahwa mengetahui pengetahuan lebih banyak dibanding orang lainnya. Kalaupun belum, itu adalah sebuah tuntutan. Bagaimana caranya? Sepertinya kita, saya, Pak Mur, Pak Basit di sini dipercaya menjadi seorang leader, itu dituntut untuk bisa mengetahui lebih banyak tentang apa yang sedang dikerjakan, tentang apa yang menjadi pekerjaan, tentang apa yang menjadi orang-orang di dalamnya, yang menjadi tim saya. Itu harus mengetahui lebih banyak. Karena dengan demikian, kalau seorang leader sudah mengetahui lebih banyak daripada orang-orang yang dipimpinnya, ketika orang-orang di bawah itu menemui sebuah masalah, kita sudah bisa menganalisa, kita sudah bisa memberikan arahan. Gitu. Nah, yang kedua, melihat lebih jauh, ya. Kenapa melihat lebih jauh? Kalau teman-teman sekarang megang di area masing-masing, yang area B ya megang khusus area B, yang area D juga megang khusus area D. Sementara seorang leader, kalau saya bicara di sini, itu harus bisa melihat lebih jauh dari ke semua area. Mengapa demikian? Misalnya minimal ya batas-batas area, atau misalnya ada hal-hal krusial apa di setiap daerah yang dipegang oleh tim saya, itu pun juga harus perlu tahu. Sehingga kalau misalnya yang saya pernah bilang bahwa seorang leader pun juga bukan dewa, betul memang tidak semua tahu, tapi minimal bisa melihat lebih jauh. Kalau misalnya teman-teman merasa, karena kalau saya melihat teman-teman kan khusus di satu area itu, kalau dibilang tempurung ya di situ-situ aja gitu loh. Sementara seorang leader itu kan bisa melihat ke area mana, ke area mana. Kalau saya visit atau teman-teman bapak-bapak supervisor visit kan nggak cuma ke satu area, ke semua area yang lain gitu loh. Sehingga ketika misalnya di area B ketemu sebuah masalah, karena bapak-bapak supervisor ini atau seorang leader ini sudah bisa melihat lebih jauh di area yang lain, sehingga dia bisa menganalisa, oh kira-kira permasalahan seperti ini terjadi nggak di area ini. Kalau misalnya memang terjadi seperti ini masalahnya, bagaimana cara penanganan selesainya, apakah bisa gitu loh. Atau misalnya kalau nggak bisa, pakai cara apa lagi, nah, kan kayak gitu. Jadi melihat lebih jauh. Begitupun teman-teman, tidak perlu harus di pekerjaan, di lingkungan rumah pun juga harus seperti itu, ataupun di kelompok kecil masyarakat juga pasti harus seperti itu. Ketika teman-teman udah dipercaya untuk menjadi seorang leader, berarti semua orang udah meyakinkan bahwa oh dia mah pasti tahu, oh dia mah pasti bisa gitu loh. Karena merasa teman-teman semua di sini, siapapun itu yang sudah dianggap menjadi seorang leader, ya harus mempunyai poin itu. Yang pertama tadi mengetahui lebih banyak, yang kedua melihat lebih jauh, yang ketiga merasa lebih peka. Kenapa merasa lebih peka? Sama saja. Ketika bisa kita menjadi seorang leader, semua orang yang dipimpinnya kita perlu harus tahu. Kita di sini nggak ada yang belajar namanya ilmu psikologi.
kita di sini semua belajar berdasarkan pengalaman yang paling utama, ya kan. Kalaupun ada mungkin dari teman-teman semua yang belajar dari buku, belajar dari YouTube, itu buat saya nilai lebih, poin lebih. Itu namanya potensi untuk menggali. Ketika kita merasa, waduh kayaknya gue kurang nih pengetahuannya, saya belajar dari mana. Kalau misalnya training mahal, cari di YouTube. Kalau misalnya YouTube nggak punya kuota, coba nyari buku, gitu kan. Buku juga mahal, pengalaman lah terakhir. Selama pengalaman saya di dunia pekerjaan, apa aja yang udah saya alamin, apa aja yang sudah saya lalui, kan kayak gitu. Ketika saya merasakan sekarang kondisi yang pernah saya alami sebelumnya, bagaimana cara penyelesaiannya, kayak gitu ya. Ketiga poin itu yang menurut saya sebagai seorang leader itu harus dipegang. Mengetahui lebih banyak, melihat lebih jauh, dan yang ketiga merasa lebih peka. Ketika itu semua sudah dimiliki oleh semua teman-teman di sini, saya pikir berbicara mengenai pekerjaan, bahwa supervisor juga udah nggak terlalu berat. Dalam arti sudah bisa memberikan kepercayaan bahwa teman-teman yakin, gitu loh. Dan juga nggak perlu harus seorang leadernya, karena saya bilang tadi semua orang kita di sini adalah leader di areanya masing-masing, gitu ya. Terus selanjutnya dari ketiga poin penting tadi, ada poin yang lebih penting lagi, yaitu POAC. Apa sih POAC? Ya kan? Wah. Di setiap manajemen bisnis itu yang paling penting, POAC. P-nya apa? Planning. O-nya organizing. A-nya actuating. C-nya itu controlling. Kalau kita misalnya kerja sore nih ya, kita pulang dari kantor udah setoran segala macem, kita harus buat planning itu harusnya pagi atau sore? Sore ya. Semua udah tahu dong bahwa membuat planning untuk hari esok itu adalah sore hari, ya kan. Apa aja planningnya? Oh, besok kita kunjungan berapa toko. Dari berapa toko, ada berapa toko yang sudah jadi OA. Dari yang sudah jadi OA, ada berapa potensi yang bisa jadi EC. Dari yang bisa jadi EC, berapa target kita per hari untuk hari esok. Dari sisa toko yang belum order atau yang belum transaksi, bisa nggak kita tutupin target kita per hari, ya kan. Setelah planning itu terbentuk, terbuat, pagi mengorganizing, ya kan. Ke toko mana pertama kita harus datang? Apakah ke toko A dulu, ataukah ke B dulu, ataukah ke C dulu, sehingga hari-hari kita dalam satu hari itu menjadi efisien. Kalau misalnya gua datang ke toko langsung Z, wah nanti nggak dapet nih ke toko area-area yang ini. Harus diatur. Makanya kan kita pernah buat sebuah peta yang mana di situ harus ditentukan oleh teman-teman toko pertama yang harus dikunjungi apa, kedua apa, ketiga sampai terakhir apa. Nah itu harus dilakukan organizing. Actuating, ya aplikasi kita ketika kita datang ke toko itu adalah aktualnya kita dalam melaksanakan hasil dari planning dan organizing tadi. Aktualnya seperti ini, misalnya kita udah datang ke satu toko, waduh tokonya tutup lagi, udah kita datengin, kan kita nggak tahu, ya kan, padahal kita udah planning nih. Oke, aktualnya kalau misalnya tokonya tutup, kita cari langsung antisipasinya, harus ke toko mana dulu, gitu loh. Atau misalnya ketika kita datang ke toko tutup, coba kita tahu apakah ini toko tutup sementara, atau cuma karena lagi keluar, atau belum buka karena kepagian, atau kesiangan karena udah zuhur kunjungannya, kan kayak gitu, ya kan. Nah setelah itu semua didapat, sudah semua dilakukan, yang terakhir adalah cek controlling. Controlling itu seperti apa? Kita seorang sales, kalau bagi saya pribadi, seorang sales itu punya tanggung jawab dari mulai kita kunjungan, dapat orderan, sampai barang itu terkirim. Itu buat saya menjadi tanggung jawab saya. Ketika saya dulu masih jadi seorang salesman, itu yang jadi pegangan saya. Ketika memang ternyata nggak kekirim barangnya, saya harus cari kemana, gitu loh. Apa alasannya? Piutang kah, limit kah, apakah? Kalau misalnya memang sekira-kiranya masih bisa diusahakan, kita usahakan, gitu loh. Setiap sore Aul sebagai checker kan selalu ngasih kopian faktur. Itu yang harus dicek teman-teman sebagai poin keempat, controlling tadi. Kita kontrol dari SP10 yang kita masukin, kecetak semua apa enggak, balik apa enggak, kan cuma ngelihat doang. Oh kemarin aku masukin 10, itu 1, 2, 3, oh 10, oh aman, ya kan. Tahu controlling tadi berkaitan dengan stok, ya kan. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu kalau ternyata wah stoknya habis nih, pas ngelihat di faktur biru, waduh nggak dapat lagi, dia nggak kebagian stoknya. Nah after sales, komunikasi after sales itu menjadi sangat penting, ya. Komunikasikan ke toko, Pak Haji mohon maaf nih barang yang ini kosong, jadi kirimannya kurang dari yang kemarin sudah
dicatat sama saya. Atau misalnya kirimannya terlambat, diinfokan, jangan sampai toko duluan yang ngontek. Ji, mana nih barang gua nggak nyampe-nyampe? Ya kan? Itu menjadi sebuah aktivitas controlling. Ketika itu tidak dilakukan, ya buat saya adalah mengurangi mengurangi citra kita sebagai seorang sales di mata toko gitu loh. Atau misalnya udah ketemu recycle kunjungan berikutnya, kok nggak ada ya tagihannya ya, kayaknya kemarin order ya kan. Pas datang ke toko, lu ngapain datang, barang gua aja belum dikirim, ya kan, kita nggak tahu ya kan. Nah, itu lebih bahaya lagi ya kan. Ngomong ke supervisornya, Pak, kok toko ini nggak ada tagihannya? Iya. Nanya ke debitur, kok toko saya minta keluarin dong tagihan toko ini, nggak ada tagihannya Mbak. Bingung sendiri ya kan, kok nggak ada tagihannya? Kemarin ngorder, bukan kayaknya kemarin kekirim, beda tuh bahasanya ya kan. Kalau misalnya pemikirannya kayaknya kemarin kekirim deh, itu mungkin bisa jadi terselip di debitur. Tapi kalau mikirnya kayaknya kemarin ngorder, ya udah berarti teman-teman controllingnya cuma sampai ke ngorder doang, nggak sampai ke selesai benar-benar sampai terkirim kayak gitu loh ya. Jadi poin-poin penting tadi, dari mulai melihat lebih jauh, merasa lebih peka, mengetahui lebih banyak, itu ditunjang dengan POAC tadi ya. Saya yakin semua di sini bisa jadi leader di timnya. Siapa tahu nanti Giono naik, Udin naik, saya naik, semua naik ya kan, karena kita semua punya target ya. Kalau cuma jadi sales seumur hidup buat apa gitu loh. Jadi sales boleh seumur hidup, tapi bukan nama di salesnya doang. Sales supervisor, sales manager, sales apalagi, mau tingkatan paling tinggi pun juga sebenarnya tetap sales, cuma harus ada peningkatan tadi gitu loh ya. Sampai sini paham ya? Sebenarnya ini ilmu yang simple, ini ilmu yang sering kita lakukan, sering kita laksanakan, cuma memang masih sedikit yang bisa merangkum itu. Nah, saya di sini coba merangkum, mengingatkan kembali menjadi poin-poin penting supaya mudah dihafal oleh teman-teman. Tadi mengetahui lebih banyak, melihat lebih jauh, merasa lebih peka, dan POAC tadi, planning, organizing, executing, controlling. Mau di perusahaan apapun itu yang akan dipakai, percaya sama saya ya. Nanti Pak Ahmad mungkin nambahin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.